Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema, Ya Allah mengapa aku dipertemukan dengan orang yang tidak tepat. Baru sedikit yang dibahas sama guru-guru kita yang sekarang jangan sampai ketinggalan ya. Ada tayangan lagi, pria mengaku korban begal demi ambil uang mertua. Waduh, ini dia tayangannya, silakan. Seorang pria berinisial BW mengaku menjadi korban begal di Desa Tangkisan, Purbalingga pada Jumat. Dia juga mengaku jika sepeda motor dan uang jutaan rupiah miliknya dibawa kabur oleh sejumlah orang. Tidak hanya itu, BW juga sempat menunjukkan luka di pelipis kepalanya serta luka sayatan senjata tajam di tangannya. Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar menyebut aksi BW yang videonya sempat viral di media sosial ternyata hanya akal-akalan. BW nekat berbohong karena bingung telah menggelapkan uang milik mertuanya sebesar 2,7 juta rupiah untuk bermain judi online. Pada Sabtu sore, BW pun dibawa ke Polres Purbalingga untuk dilakukan gelar perkara. Di hadapan penyidik, ia mengakui aksinya. Akibat ulahnya, BW terancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Bib, ada sedikit banyak nih Bib, nih kasus juga ya Bib ya. Buat menantu merasa kalau mertuanya itu bukan jadi support system yang baik. Ngerasa nyinyirin dia terus gitu. Buat mertua ngerasa menantunya ini bukan menantu idaman gitu kan. Sebenarnya Bib, kalau kejadian kayak gitu apakah benar sebenarnya Allah mau ngasih pelajaran mengenai adab dan akhlak nih kalau itu terjadi dalam rumah tangga kita? Apakah seperti itu Habib Usman? Ya akhir Mas Soni. Silakan Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu buruk buat kita, tapi ternyata menurut Allah itu baik. Uji kesabaran kita atau ujian kita, sabar kita atau segala suatu bentuk yang kita nggak senang di dalamnya, tapi itu melatih diri kita untuk selalu dekat kepada Allah. Jadi bangun malam setiap harinya, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah salah saya apa lagi. Hari ini saya dijulitin, atau hari ini saya dicemberutin, atau hari ini saya salah aja bawaannya. Seseorang dipertemukan dengan menantu ataupun mertua yang menurut dia tidak tepat, sebenarnya Allah memberikan sebuah pelajaran yang indah baginya agar hamba tersebut lebih dekat kepada Allah. Yakni kita harus menikmati kehidupan ini dengan pola pikir, dengan beranggapan baik, berpikiran baik, dengan asumsi yang baik, berhusnuzon. Jangan kalian bersuuzon. Sehingga apa? Kalimat yang kalian keluarkan akhirnya menyalahkan orang lain. Menghinakan orang lain, ribut, dendam, emosional. Dan bahkan summa naudzubillah menyalahkan Allah. Karena apa? Sudah takdir yang Allah tentukan, jalanin, nikmatin. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan ambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Mertua kalian, orang tua kalian. Mantu kalian, anak kalian. Hormati mereka, sayangi mereka, bina mereka dengan didikan yang baik. Jangan kalian musuhin, jangan kalian hinakan, jangan kalian caci, jangan kalian maki, jangan kalian cari-cari kesalahannya. Sehingga apa? Boleh jadi besok kalian akan dicari-cari kesalahan oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah harus bisa memahami bahwasanya apa? Bahwasanya mertua ataupun mantu ataupun kita sebagai seorang mantunya ataupun kita sebagai seorang mertuanya harus bisa memahami aturan Allah. Semua ini sudah ditentukan sama Allah, tinggal kita jalankan. Nggak paham, nasehatin. Sebagai orang tua harus menasehati mantunya. Mantu juga jangan kurang ajar. Mantu juga harus menghormatin, menyayangin. Dia orang tua saya. Ketika saling menyayangi, saling menghormatin, adab yang baik, akhlak yang baik, akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan sebuah rumah tangga yang bahagia. Ajak ngobrol, ajak bicara, kasih hadiah punya rizki mertuanya. Kasih hadiah mantunya kalau punya rizki. Dia yang menemani anakmu loh. Dia yang mengurus anakmu loh. Dia yang selalu bersama anakmu loh. Kalau saya jahatin dia, boleh jadi dia jahatin anak saya. Harus punya pikiran panjang. Sama, dia mertuaku loh. Dia orang yang melahirkan anakku. Bukan istriku. Dia melahirkan istriku. Dan aku ngambil di usia yang 25 tahun. 25 tahun udah sama mereka kan. Hormatin, sayangin. Bukan
Bener, jadi kalau itu terjadi semua yang Habib bilang, maka semuanya lebih harmonis Lebih gitu ya indah Habib ya. memahami satu sama lainnya. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Saling memahami satu sama lain. Iya. Aku juga memahami Ustadz Maulana kenapa kesini. Karena saya mau bertanya sama jamaah. Iya, mau nanya sama siapa? Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Nah, saya sudah lirik-lirik. Yang mana nih. Ustadz? Sampingnya Ibu Demo. Hah, Ibu Demo? Tadi kan demo tadi. Oh iya, Ibu Demo. Ibu, Wah. ngapain dipanggil? Temennya, ini. Sini Bu, ayo Bu, sini Bu. Biar satu Indonesia tahu. Bu jangan diinjak rok temennya. Nggak bisa jalan tadi. Ya, dengan Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Jamiratun dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Kabupaten Brebes. Salah nyebut terus temennya gini, salah. Apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maklum di depan TV ya. Bu, saya mau nanya. Dalam hidup Ibu pernah nggak merasa dapat teman yang toksit? Toksit itu kayak racun. Toksik Bu, toksik. Ya, toksit. Ya itu. Iya. Pernah nggak sehingga mohon maaf nggak tepat jadi bestinya Ibu? Wah. Pernah, Pernah ya? pernah. Iya. Emang Terus bestie apa? apa yang Ibu lakukan? Sedih. 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 Karena ternyata tidak bisa jadi besti. Iya, Tapi yang datang ini bestinya semua Ibu. semua. Ya kalau tidak Ibu diusir dari Terus Ustaz nanya kayak gitu emang kenapa? Karena ini kadangkala ada orang merasa kenapa sih Allah tidak mendatangkan orang-orang baik pada Iya. saya. Mau tahu? Mau. Ya, kita bahas. Ya, Ibu duduk, saya juga penasaran ya Bu ya. Ya Bu. Oke Ibu silakan kembali. Tepuk tangan dulu dong biar lebih semangat dong. Coba Ustaz aku pengen tahu kenapa Ustaz. Ya, izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita jadikan pembelajaran. Ambil hikmahnya dan semoga dapat pahala. Ulangi. Amin. Ambil pelajaran, raih hikmah, semoga kita dapat Pahala. Tidak semua orang, maaf ya, tidak semua orang harus baik sama kita. Maka jikalau memang Allah maha berkehendak, kenapa Allah tidak mempertemukan dalam hidup kita teman-teman yang soleh dan soleha. Bukan yang teman yang toksik. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau dong. Kehendak kita akan melahirkan 3. Kehendaknya manusia melahirkan cinta akan sesuatu yang dia kendaki. Seketika ada orang punya kehendak, maka dia akan kecewa kalau tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu yang kedua. Jikalau ada orang berkeinginan ini dan inginnya ini, maka dia cinta dengan keinginannya. Tapi ada sisi buruknya. Kalau tidak sesuai kehendaknya, dia akan kecewa. Dan dia akan optimis, semangat kalau yang dia lakukan adalah sesuai kehendaknya. Tapi ternyata maaf. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi, tidak semua yang kita menurut kita baik buat kita. Mau tahu? Mau tahu? Karena kita boleh berencana, Allah yang menentukan. Betul? Betul. Maka setelah berusaha kembalikan kepada Allah lewat tawakal. Ibu, mohon maaf agak geser sedikit. Kasihan ibu ini. Saya kaget. Aku ceramah dia nengok begini. Jamaah. Mau tahu? Kalau begitu serahkan semua kepada Allah. Kalau memang itu baik, tidak apa-apa kita harus baik sama dia. Sebenarnya baik buruk itu tergantung diri kita. Betul tidak? Betul. Mau temannya baik? Mau dong. Ibu dulu yang berbuat baik. Kita dulu ya. Iya. Jangan memaksa orang baik sama kita. Karena semua orang punya masalah. Dan masalah kita jangan diserahkan sama orang. Karena ujian manusia masing-masing punya ujian. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Keren banget sih Ustadz penjelasannya. Iya biasalah. Masya Allah. Kalau tadi Ustadz Maulana udah bertanya, sekarang aku kasih kesempatan buat jamaah yang datang dari mana?
Dari Brebes. Brebes semua. Brebes sama Garut. Aku kasih kesempatan buat curhat. Kita masuk yuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya. Yang mau curhat boleh angkat tangan. Angkat. Yang pertama angkat tangan berarti ibu ya? Iya. Ibu, sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurrohmi dari Jamiah Ikatan Haji Muslimat Kecamatan Bulakamba, Brebes. Tepuk tangan dong. Ini satu-satunya yang hafal dari mana dia berasal. Bu, mau curhat apa? Mau curhat sama Ustadz Sam. Boleh. Ustadz Syam sama Habib, boleh ditemenin sama Ustadz Syam sama Habib. Silakan Bu Haji. Silakan, Bu. Ustadz, saya mau bertanya, mau curhat. Ya. Saya itu kadang-kadang sama ibu-ibu sering ditanya, Bu Haji itu mungkin anak-anaknya udah sukses, sering ngasih sekian-sekian. Tapi saya alhamdulillah tidak pernah menyebutkan nominal. Karena saya satu takut menggugurkan sedekah anak saya. Dan yang kedua menjaga profesi anak saya gitu. Apakah saya itu salah? Saya hanya menjawab, alhamdulillah Bu segalanya tercukupi. Dan kekurangan sampai mau kemanapun ditunjang oleh anak-anak. Apakah saya itu salah Tat? Mohon petunjuk dari Ustadz. Yang nanya siapa sih? Saya kan tanya kepada Ustadz. Jadi ibu ini ditanya sama temen-temennya. Iya. Anak-anak tuh suka ngirim berapa? Iya, makanya aku pengen tahu yang nanya siapa. Yang nanya Anggotanya. ibu-ibu teman-teman. Iya, aku jangan marahin saya. Saya nanya baik-baik. Kan Geng, 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 Jawab aku aja paham. deh. ibu-ibu lagi Geng, geng, dari, geng. ya ibu ini punya anak ini kan aku tadi Geng. kasih ini 10 saya nggak pernah ceritakan karena Geng, saya takut pahalanya. Coba gimana pahalanya menurut Ustadz Syam? terberat. Siap. Saya menjaga melindungi anak saya lah gitu. Apakah saya itu salah Ustadz? Oke, Gitu. baik. Coba salah nggak tuh? يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Wahai orang-orang beriman, jangan kau batalkan, hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Nah ini dalilnya ibu, makanya dia tidak mau sebutin berapa yang dikasih sama anaknya. Subhanallah, ternyata yang diperintahkan gak boleh nyebutin itu yang ngasih. Kalau yang dikasih mah sebutin aja kebaikan orang. gitu? Iyalah, supaya bangga juga anaknya, senang juga anaknya. Menjaga profesi anak saya Pak Ustadz. Kayak orang udah tahu semua profesinya apa. Halal nggak profesinya? Halal banget. Halal ya. nggak? Oh, ya, Kalau halal banget. bangga dong. Maka subhanallah satu. Kalau kita yang dikasih boleh menyebut. Ustadz Maulana sering kasih saya ini. Habib Usman sering saya kasih saya ini. Tidak menghilangkan pahalanya. Habib Usman tidak menghilangkan pahalanya. Guru kami tidak. Tapi yang ngasih jangan menyebut-nyebut. Gitu. Kenapa? Bisa Memang hilang. Ibu berapa dikasih? Tuh. Ini ibu Mau zamannya tahu. tadi. Ini Bu. Mau tahu? Iya. Itu kebetulan besan saya AA. Saja. takut ada Saya nggak mau besannya. nyebut Ustadz. Oh ada besannya? Ada. Tapi anaknya ngasih juga nggak ke mertuanya segitu? Oh, ya, biasanya nggak udah kaya sih. Kaya. Biasanya udah kaya sih katanya. Apakah ibu salah? Ibu salah kalau tidak menyebutkannya dalam rangka ria. Ria itu bisa jadi kita tidak nyebutin tapi ria. Saya emang nggak pernah nyebutin Ustaz, takut ria. Itu ria. Oh. Jadi lebih baik kalau nyebutin bisa menjaga hati silahkan disebutin. Tidak disebutin bisa menjaga hati ya jangan disebutin. disebutin. Jadi itu kembali kepada hatinya ibu. Jadi kalau saya kasih Coba Habib, menurut Habib dulu deh. Ya, ibu-ibu ke Habib. Gak usah dulu. dikasih, Habib udah punya mic kok. Ibu, anaknya laki-laki atau perempuan? laki-laki. Oh laki-laki. Gini, kalau di dalamnya ketika ibu jawab bermasalahat dengan tujuan yang baik, memotivasi teman ibu, maka bismillah boleh kasih tahu. Tapi kalau cuman temennya kepo doang, Iya betul. atau cuman pengen julid doang, atau cari ribut doang, atau ada permasalahan baru, nggak usah disebut. Jadi ibu mesti lihat dulu siapa lawan bicaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan anak-anak di rumah yang punya ibu, kasih ibunya. Ya kan, karena yang namanya ibu itu, apaan? Adalah anak laki-laki itu adalah apa? Anak laki-laki adalah kewajiban untuk memberikan nafkahnya terhadap ibunya ataupun uangnya terhadap ibunya karena ibunya milik siapa? Ibunya itu milik suaminya. Kalau
anaknya itu baru milik ibunya. Nah kalau istrinya milik suaminya. Tadi kan itu ada besannya kan? Iya. Nah kalau besannya itu kan punya anak, berarti kan istrinya kan? Iya. Istrinya milik suaminya. Suami itu berarti milik ibunya sebagai anak. Dan ibu milik siapa? Milik suami. Nah di Bentar, sinilah. saya jadi bingung, disinilah. saya milik siapa ya? Jadi paham, maknanya adalah kalau sebagai seorang anak laki-laki wajib memberikan kepada ibunya karena sorga dia ada di ibunya. Masya Allah. Saya curiga anaknya agen rahasia apa yang nggak mau Iya dikasih? ya. Bu, gini, Ibu jangan kemana-mana, yang lain juga jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita bahas lagi lebih dalam lagi. Terus jamaah juga jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.